Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqlalia. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membahas tentang apa itu HIV dan AIDS. Nah, HIV yaitu sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya bisa melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganannya pun belum ditemukan. Sedangkan AIDS sendiri yaitu kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi bisa memiliki kemampuan untuk melakukan atau melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, virus ini bisa menular melalui perpindahan cairan dari si pengidap HIV kepada orang lain melalui darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Dengan cara penularannya yaitu hubungan seks bebas, penggunaan jarum suntik yang bersamaan dan terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi HIV, transfusi darah, dan seseorang ibu yang terinfeksi HIV dan sedang mengandung atau menyusui. Nah, virus ini beda dengan virus COVID-19. HIV tidak bisa menular melalui berjabat tangan, bersenggolan dengan si pengidap HIV, berpelukan, atau penderita AIDS yang sedang bersin atau batuk di depan kita, sama-sama menggunakan kolam renang yang sama atau menggunakan WC yang sama dengan si pengidap HIV. Karena penularan HIV sendiri dapat terjadi jika kontak luka atau kontak langsung dengan si penderita HIV atau dengan cara-cara yang tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, lalu bagaimana sih cara mencegah penularannya? Nah, cara mencegah penularannya yaitu dengan tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangannya sendiri, suami ataupun istri sendiri. Nah, bila salah satu sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar dan teratur, mempertebal iman tentunya dan ketakwaan agar kita terhindar dari perbuatan hubungan seksual secara bebas. Penggunaan alat-alat seperti jarum suntik, alat tusuk untuk tindik, perlu memperhatikan masalah sterilisasinya. Dan yang terakhir, bila seseorang ibu yang terinfeksi HIV dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali masalah kehamilannya. Nah, lalu apa sih pentingnya tes HIV ini? Ada 5 yang perlu kita ketahui tentang tes HIV ini. Yang pertama, tes HIV itu sederhana dan cepat dan memberikan kita kendali atas kesehatan diri sendiri. Yang kedua, bila hasil tes HIV positif, kita bisa segera mengakses pengobatan ARV yang harus diminum setiap hari untuk menekan perkembangan virus HIV yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga, pengobatan ARV yang diakses sejak dini memastikan hasil pengobatan yang lebih baik sehingga kita bisa menjaga kesehatan dan menjalani hidup yang panjang dan produktif. Kalau kita tahu kita hidup dengan virus HIV, kita bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah orang yang kita sayangi dari tertular HIV. Dan yang terakhir, dengan mengetahui status HIV kita bisa membantu menghentikan epidemi AIDS. Jadi, penting sekali melakukan tes HIV ini. Nah, sesama manusia sudah menjadi tanggung jawab moral kita untuk memperlakukan ODA selayaknya manusia yang lain. Dengan tekad dan kehati-hatian, kita bisa membantu mereka mendapatkan hidup yang lebih baik, sekaligus menjaga diri kita dari penularan HIV/AIDS ini. Mari kita jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Jangan mendiskriminasikannya. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Mereka pun juga masih ingin berkarya dan menjalani hidup dengan normal. Mari kita beri dukungan dengan cara memberikan perhatian, kepedulian, empati, kasih sayang, memberikan dorongan yang positif, serta menghargai ide, keputusan, dan perilaku yang Oda lakukan. Tentunya perilaku yang baik-baik. Nah, pemberian dukungan berupa penerimaan dalam
sebuah kelompok atau lingkungan sehingga Oda merasa diterima sebagai bagian dari masyarakat. Dukungan ini sesuai dengan hakikat kita, yaitu sebagai makhluk sosial. Dan mari kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus lebih peduli lagi dengan diri sendiri dan orang lain, dengan berperilaku sehat dan aman agar terhindar dari penularan HIV ini. Hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang karena bahaya HIV sendiri sangat besar. Sayangi keluarga Anda. Nah, bukan hanya HIV saja yang harus dicegah seperti sekarang ini. Dengan adanya wabah COVID-19 di Indonesia, mari kita sama-sama melakukan hidup bersih dan sehat agar bisa mencegah penularannya. Hidup bersih dengan rajin mencuci tangan, membersihkan rumah dan lingkungan. Dengan sehat, kita bisa berolahraga dengan rutin, makan makanan yang menyehatkan, dan menggunakan masker jika keluar rumah. Hindari keramaian dan jangan menyentuh area wajah, karena virus ini sangat berbahaya, bisa menular melalui berjabat tangan, berpelukan, bersenggolan, atau menggunakan WC yang sama dengan seseorang yang positif COVID-19 ini. Dan jika merasakan pilek, batuk, demam, dan sakit tenggorokan, segera ke rumah sakit. Jangan keluar rumah jika tidak berkepentingan. Cukup di rumah saja. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.